oh dia nggak kerja lagi sama Jen karena kayak semenjak Jen sama Justin dia udah nggak kuat lah apa segala macam, dia itu kesayangannya Papa Dali lah segala macam, apalah segala macam. Oh, ini dia ada rekaman CCTV ya teman-teman. Oh, di telepon nggak diangkat. Mbak, aku lihat-lihat di CCTV Mbak kambuh lagi, main HP terus tiap jaga kamari. Aku selama ini nggak ada merasa dihargai sama sekali. Dari mulai aku suruh Mbak sesimpel jangan main HP terus kamari, jangan dibolehin direkam orang-orang, dan sekarang ini aku udah kurang baik gimana? Ya wes, aku janji ndak main HP wes. Ini kayaknya main HP kebangetan ya Nia ya. Sampai kamari berulang kali di sini main HP ya, ngejelasin ya. Halo guys, aku suka banget nih pakai body mask perlak teman-teman ya. Nah, ini adalah parfum bisa buat ke tubuh kalian, bahkan ke rambut kalian. Ini aromanya seger banget, cocok banget buat cewek dan cowok. Tapi ini agak feminim sih. Maksudnya nggak kuat banget, strong banget kayak cowok gitu ya. Ya, ini bisa kalian pakai, cowok cewek sih bisa sih harusnya ya. Karena aku suka banget sama parfum yang lembut gitu. Ya tapi arahnya nggak kecewean banget ya. Cuma ini kalian bisa beli, linknya ada di bawah. Halo teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang Jennifer yang ribut dengan pengasuhnya. Kan kita tahu Jennifer ini punya anak, itu namanya Kamari. Nah, Kamari itu diasuh oleh pengasuhnya, itu bernama Nia Carpenter. Namanya aja susah banget nih. Ya, gimana kasusnya? Mari kita dengerin. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena kasus-kasus yang viral nggak akan pernah habis, drama di Indonesia nggak akan pernah mati. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, di sini Jennifer coba membuat permintaan maaf di VT-nya. Hey guys, jadi aku baru aja sampai di Bali. Akhirnya aku udah pulang ke Indonesia. And sampai di Bali aku benar-benar sedih banget karena aku dapat beberapa laporan dari teman-teman online yang ngasih tahu kalau ternyata mantan pengasuh Kamari itu nge-like salah satu komen hate di TikTok, which made me really hurt, dan aku benar-benar sakit hati banget. So hari ini sekarang aku bakal menjelaskan what actually happened, cerita sebenarnya dan segala macam. Karena selama ini aku udah sangat baik hati, aku memilih untuk diam, aku memilih untuk menutupi. Tapi semakin lama diamku tuh semakin diinjak-injak. Dan disclaimer, aku nggak mau kalian setelah nonton video ini menghujat pihak mantan pengasuh Kamari. Video ini purely hanya untuk meluruskan alasan dia nggak bekerja lagi dan menjelaskan semua yang terjadi. So there's no hate in this video. Aku cuman nggak mau ini malah kalau misalkan aku nggak menjelaskan malah menjadi fitnah. Karena kalau kalian nggak tahu, aku bakal insert di sini sekarang. Jadi ini adalah postingan dia, dan ada yang komen nge-hate dan dia like komennya. Mbak Nia udah nggak nyaman juga ikut sama Jen. Kemarin lepas Jen sama Jusa nggak sejalan, Mbak Nia lebih suka lihat sensor. Berharap biar bisa bimbing. Jennifer lepas kehilangan Papa Dali, tapi Jennifer milih si beda agama lagi. Udah kelihatan kok Mbak Nia juga sayang dan disayang sama Papa Dali serta keluarga Papa Dali termasuk Yaya. Dan kenyamanan itu nggak didapat Mbak Nia di keluarga Justin. Wajar kok kalau resign, karena kita kerja juga butuh kenyamanan, bukan sekedar gaji. Semangat Mbak Nia, memang kalau kita nggak nyaman lebih baik resign. Oke, di like gitu ya, yang seakan-akan ini setuju dengan pendapatnya komentar haters ini ya. Ini adalah postingan dia, dan ada yang komen nge-hate dan dia like komennya. Dan gak cuma satu yang dia like komennya, tapi ada dua yang dia like komennya. Dan ini udah bener-bener ada lagi fakta kenapa harus marah-marah Anda. Bukti Mbak Nia masih kerja di tempat yang lain. Sakit ya, kepukul fakta kalau Mbak Nia udah nggak nyaman sama si Jen. Dia lebih tahu di mana tempat dia nyaman, makanya dia pindah. Saingannya sama Papa Dali sulit deh, karena Papa Dali terhadap pengasuh bayi seperti keluarga sendiri. Bahkan siangnya sebelum Papa Dali meninggal, masih sempet inget Mbak Nia kalau Yaya udah masak buat Mbak Nia. Itu saat Papa Dali pisah rumah sama Jennifer
openmu. Kebaikan orang beda-beda dan gak bisa dipaksakan. Kalau Mbak nih yang gak nyaman sama yang sekarang like 2 ya. Jadi ini seakan-akan oh ini dia nih yang bener nih ya pendapatnya. Dan di sini berarti membawa nama Justin Hubner, yaitu pemain timnas teman-teman ya. Pokoknya di sini ngomongnya kayak oh dia nggak kerja lagi sama Jen karena kayak semenjak Jen sama Justin dia udah nggak kuat lah apa segala macam, dia itu kesayangannya Papa Dali lah segala macam, apalah segala macam. Oke, I'm just gonna clarify. Alasan dia tidak bekerja lagi sama kita adalah karena purely diberhentikan oleh saya. Saya berhentikan kenapa? Karena selama ini saya sudah sangat sabar banget ya. Walaupun saya terus dikasih tahu sama Yaya, sama keluarga, sama semua teman kalau kerja dia itu nggak benar, saya masih selalu memberikan dia kesempatan untuk mencoba memperbaiki sikap dan perilaku dia. Oh, ini dia ada rekaman CCTV ya, teman-teman. Terus ya, main HP. Berapa kali ke situ. Kalau Kamari lagi bangun jangan main HP, Mbak. Minta ini itu aku turutin. Minta tolong bayar ini aku turuti. Aku cuma minta perhatikan anak aku. Oh iya, jelas sih. Kamari dibiarin sendiri loh. Kalau Kamari tidur oke lah main HP. Ini Kamari lagi jalan-jalan, dibiarin sendiri. Alasan kenapa dipecat? Dia selalu main HP. Dia nggak merawat Kamari dengan benar. Kadang-kadang Kamari digantiin pamper. Ditelepon nggak diangkat. Mbak, aku lihat-lihat di CCTV Mbak kambuh lagi. Main HP terus tiap jaga Kamari. Dikurangin Mbak. Aku udah bilang kalau Kamari nggak tidur stop main HP. Ya udah marah juga nih nyuruh aku ngingetin Mbak. Nggak dicebokin. Kadang-kadang Kamari nggak disikatin giginya. Kamari udah lama Mbak, aku capek diperlakuin seenaknya sama Mbak. Mbak cari aja kerjaan di tempat lain. Kalau gitu makasih. Aku selama ini nggak ada merasa dihargai sama sekali. Dari mulai aku suruh Mbak sesimpel jangan main HP terus, Kamari jangan dibolehin direkam orang-orang. Dan sekarang ini aku udah kurang baik gimana selama ini sebagai bos, tapi kebaikan aku rasanya malah diabaikan seenaknya sama Mbak. Mbak mau minta uang, pinjem, minta motor, minta benerin rumah, semua aku lakuin. Dah kurang baik apa lagi aku? Suami butuh kerja. Sampai dicariin sama Mari guys. Baju selalu itu mulu, padahal aku selalu belanjain Kamari baju banyak banget ya. Dan masih banyak lainnya guys. Kayak dia benar-benar neglect apa ya. Aku rasa mungkin aku terlalu baik selama ini sama dia sampai dia terlalu nyaman dengan aku, jadinya dia kayak menyepelekan banget. Padahal aku selalu bilang, aku selalu memberikan segalanya untuk dia dengan harapan dia akan membantu menjaga anak aku dengan baik. And don't get me wrong, aku sangat berterima kasih sama mbaknya Kamari yang dulu. Kayak terima kasih udah bantu ngerawat Kamari juga selama ini. Tapi memang sikap dan perilaku dia itu banyak yang tidak bisa saya toleransi lagi, karena orangnya nggak mau berubah. Itu jadi saya mungkin rasa dia mungkin belum siap untuk bekerja atau seperti apa, saya juga nggak tahu ya. Kedua, dia bilang kayak dia nge-like komen itu seolah-olah kayak dia berhenti kerja di saya. Itu nggak benar. Aku nggak tahu bisa percaya apa enggak. Dari mulai kerja selalu main HP, nggak serius, menganggap remeh. Sebentar, ini aku kasih pendapat ya. Ini dari dia kerja main HP aja sebenarnya udah salah. Ya itu udah salah tuh, kerja main HP udah salah sih. Terlepas dari Kamari tadi ya. Kalau udah Kamari udah jelas salah sih. Ditinggal kalau main HP itu udah jelas salah itu. Udah di luar kerjaan lah. Sumpah Mbak, aku sayang sama Mbak. Aku gak mau main HP lagi Mbak. Jangan marah Mbak, aku sayang Mbak. Cuma Mbak yang baik sama aku. Aku tuh sayang sama Mbak, sama Kamari. Kalau ndak gitu Mbak ndak SMS aku. Maaf Mbakku cantik, jangan marah ya. Aku pikir dulu masih kecewa, bingung bisa percaya apa enggak. Itu udah ada bukti loh, ada CCTV loh soalnya ya. Nia, kamu parah banget. Nggak tahu apakah benar dia hamil atau enggak, tapi seingat saya sih dia nggak hamil. Dah aku kerja fokus, dah main lagi. Aku nggak mau pegang sama siapa-siapa lagi. Aku sayang Mbak sama Kamari. Aku ndak mau Kamari dipegang orang lain, Mbak. Aku sayang banget sama Kamari. Yaudah lihat nanti kalau sudah pulang. Oh udah pulang Mbak. Oh terus ditarik pesannya. Ini 17 ke tanggal 27 ya. Oh cuma sehari, lanjut ke tanggal 27 Agustus. Ya, memang saya berhentikan kerja dari saya.
Tapi Mbak nggak bisa dikasih tahu, malah nyepelin aku. Aku juga sayang Mbak. Ya kalau sayang kenapa ngecewain aku terus? Aku kurang apa toh? Maaf ya. Sekarang Mbak udah jauh sama aku. Padahal permintaan aku segampang itu ya. Kalau Mbak masih butuh aku, telepon aja aku. Aku udah marah, aku sayang Mbak dan Kamari. Ya gimana caranya aku tahu Mbak bakal berubah? Ya wes, aku janji ndak main HP wes. Ini kayaknya main HP kebangetan ya Nia ya. Sampai Kamari berulang kali di sini main HP ya, ngejelasin ya. Terus si Nia bilang kayak gini, ya wes aku janji ndak main HP wes. Mbak jangan marah lagi ya wes. Aku mau ikut Mbak sampai Mbak kawin dan punya anak lagi. Waduh. Bahkan ini akan saya berikan semua bukti-buktinya. Ini adalah screenshot dimana dia ngemis-ngemis minta kembali bekerja sama saya. Waktu aku pertama kali ke Eropa, ke Belanda, itu harusnya Mbak itu yang ikut sama aku. Tiba-tiba H-3 dia minta cancel. Dia nggak bisa ikut lah, alasannya mau cerai sama suaminya atau apa segala macam, aku nggak ngerti. Terus tiba-tiba pas aku udah berangkat bawa Mbak yang satu lagi, besoknya dia ngechat minta ikut. Of course aku ignore, kayak aku udah sakit hati di situ. Terus ini juga ada banyak sekali screenshot dia main HP. Oke, ini ya Mbak, mangguk-mangguk doang ya. Kurangin live-nya, kasihan Kamari, jangan dicuekin. Ya Mbak, maksudku hari ini jangan sampai Kamari jatuh atau kenapa karena Mbak nggak fokus. Ya Mbak, main HP nggak apa-apa, tapi jangan meleng dikit dari Kamari. Tahu sendiri anaknya aktif banget. Selama bekerja sampai kadang-kadang Kamari jatuh atau apa ya, saya nggak tahu sih jatuhnya apa, mungkin karena kelalaian atau gimana, saya nggak mau suzon juga. Cuman of course aku selalu bilang sama dia, kalau misalkan mau main HP harus di luar jam kerja. Kalau Kamari lagi tidur, Kamari lagi main sama neneknya, atau Kamari lagi saya bawa main, kamu mau main HP terserah, kamu mau ngapain terserah. Saya sebagai bos selalu baik hati banget, saya selalu mengutamakan kesejahteraan karyawan saya. Aku selalu ngajak dia belanja, jalan-jalan. Aku nggak pernah yang namanya perhitungan. Kalau misalkan aku shopping atau apa, aku selalu bilang ambil apa aja yang kamu mau ambil. Aku beliin dia motor, iPhone, apa segala macam. Itu pure wujud kasih sayang aku ke dia dan terima kasih aku ke dia karena dia sudah mau membantu rawat anak aku. Tapi sangat disayangkan ternyata balasan dia seperti ini ke aku. Aku sudah agree untuk nggak menjelaskan alasan dia kenapa berhenti kerja, tapi didiemin malah tambah ngelunjak. Aku juga minta sama dia untuk stop posting Kamari. Dari awal kita kerja, Papa Dali selalu komplain karena dia selalu posting Kamari, kerjanya nggak benar. Aku udah sering tegur, bahkan sampai sekarang berhenti kerja pun aku udah bilang sama dia, tolong jangan posting Kamari. Kamu mau posting sekali dua kali kayak oke lah karena kamu kangen, tapi ini benar-benar satu akun benar-benar full isinya Kamari. Belum lagi dia bikin second account ya, dimana saya di blok di akun itu dan full isinya Kamari. Setiap kali saya nongkrong bersama teman-teman saya yang selebriti atau apa, dia selalu rekamin diam-diam sampai teman-teman saya pada ngerasa risih. Karena kadang-kadang kita bisa ngobrolin hal private, tapi dia malah rekam-rekam. Padahal saya selalu bilang sebenarnya nggak apa-apa, tapi kamu minta izin dulu. Oh ini parah sih. Apakah dia berharap viral kayak pengasuhnya Rianza, teman-teman? Rianza kan anaknya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya. Apakah dia berharap seperti itu kejadian ya? Kalau mau foto sama teman-teman selebriti boleh, yang penting minta izin dulu. Dan ya kurang lebih itulah, aku nggak mau terlalu menjelaskan lagi lebih detailnya. Ada banyak sekali ya, dari mulai juga selalu dia punya utang sampai aku yang dikejar-kejar debt collector. Dan banyak hal, jadi sangat disayangkan kalau akhirnya aku harus speak up seperti ini karena sebenarnya aku nggak mau banget, aku benar-benar menutupi banget ini. Makanya setiap kali kalian tanya kenapa sudah nggak kerja, aku selalu jawabannya cuman kontrak kerjanya habis, padahal itu bukan yang terjadi. Kalian juga netizen selalu banyak yang komplain ke aku kayak kalau Kamari dirawatnya nggak benar, dan aku selalu berusaha untuk bilang ke dia, aku sayang sama Mbak, tolong berubah, tolong dibenerin, tolong rawat anak aku dengan baik. Tapi ternyata dia nggak rawat dengan baik. Ya udah, aku memutuskan untuk memberhentikannya secara baik-baik. Bahkan setelah aku berhentikan, aku juga masih memberi uang sangu ke dia. And ya, aku benar-benar sakit hati. Aku nggak nyangka kalau dia bakal kayak gini ke aku. Kayak kebaikan aku dibalasnya kayak gini. Tapi gak apa-apa, aku ikhlas, insya Allah. It's okay. Mungkin aku juga ada salah selama ini menjadi bos, jadi aku minta maaf juga. Dan please ingat, jangan menghujat, jangan please just leave her alone. Tolong. Video ini simply hanya untuk meluruskan what happened. Dan aku menceritakan kejujuran yang sebenarnya tanpa ada unsur mau menjatuhkan pihak manapun. Ya, jadi seperti itu. I hope you guys understand. Please juga leave her alone. Dan untuk
mantan mbaknya Kamari, tolong kamu udah fokus aja sama hidup baru kamu. Kalau memang kamu dapat bos yang lebih baik, dapat gajinya gede apa segala macam, aku malah seneng ya, bagus. Udah fokus aja, dan semoga kesalahan yang kamu lakukan di kita nggak kamu lakukan di bos kamu yang baru ini. And yeah, I wish you the best of luck. And remember teman-teman, please jangan menghujat, just leave her alone. And that's it. Okay, thank you so much. Itu dia dari tanggapan Jennifer Cooper. Ya teman-teman, semenjak Kamari sama Mbak Ratna bajunya rapi. Oke, berarti emang netizen ngerasain perubahannya nih di sini nih. Ya, next, problematik ya. Sangat problematik lah. Kalian bayar orang tujuannya buat mempermudah kalian untuk menjaga Kamari. Malah main HP. Ini nih fotonya nih. Nah, lihat guys, main HP oke lah ya gitu kalau tidur. Ya, dibiarin main. Ini oke lah, masih ada yang nemenin ya. Oh, dari Kamari kecil ternyata. Oke. Guys, ini soalnya waktu aku terbatas banget ya. Kayaknya aku bakal sampai sini aja, nanti kita bakal lanjut lagi nge-reaction dari Nia Charper. Ini akun TikToknya nih ya. Oh iya, dia udah ngasuh anak baru nih. Pamer gak sih? Kalau video ini rame, kita lanjut part 2 ya. Kita bakal bahas mantan dari pengasuhnya Jennifer Cooper ya. Kenapa Jennifer sampai marah banget? Soalnya waktu aku terbatas dan aku harus pergi ini sekarang ya. Aku undur diri dulu. Maaf banget kalau reaksinya sesingkat ini. Soalnya aku ada kerjaan lagi. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye. Subscribe guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.